Aku akan mulai IG Live malam hari ini. Duh, malah cegas. Gara-gara tadi ngintipin tadi. Ntar aku bahas deh tetap gimana caranya ini biar bisa keluar. Sabar. Bajunya udah dijual. Oh, bajunya buat tim aja sementara sih. Oke, mari kita lihat di sini. Yep, ini IHSG yang memang kita antisipasi dia bakalan bisa turun, dan ini beneran turun. Ya, jadi IHSG-nya turun dan masih akan turun lagi. Jadi hari ini market itu 15,2 triliun value-nya. Di pasar reguler 9,4 triliun dan pasar negosiasi 5,8 triliun. Ada transaksi gede di pasar negosiasi itu di Tebik 2, triliun dan MBMA 1,39 triliun. Nah, yang bikin IHSG hari ini jatuh itu penurunannya dari saham Bank Big Banks. Yang pertama dari Bank Mandiri. Bank Mandiri ini turun sekitaran 1,5%, that's normal, dan masih bisa turun sampai 6150. Kemudian Brand dia turun 3,6%, masih bisa terkoreksi sekitaran 3,6%. Hari ini turun 3,6%, dan aku ngeliat sih ya ini rawan banget sebenarnya. Terus kemudian rawan untuk lanjut turun lagi. MTech katanya pas Desember ada Januari efek. Kata siapa? Januari udah naik. Nanti tak kasih lihat ya. Oke. Kok katanya? Kata siapa? Yuk kita lihat yuk. MTech hari ini turun lagi. Masih tren turun ya. Jadi stay away, hindarin dulu. Terus kemudian Bukalapak 1,6% turunnya, masih bisa turun lagi. Intinya masih bisa turun semua. Terus kemudian Arto nih dia bakalan bisa turun juga. Ini yang bikin turun hari ini yang lumayan gede. Terus kemudian ada Harum ini yang paling bikin turun hari ini, jatuh sekitaran 6,88%. Caw dulu, kabur dulu. Beberapa waktu yang lalu patternnya tuh menarik dengan bentuk yang kayak gini, ini belok ke atas. Tapi kemudian ini jadi udah nggak bagus sekarang, jadi mesti caw dulu ya, kabur dulu. Oke, terus kemudian Timah ini dia breakdown juga, jadi caw juga ya. Beberapa waktu yang lalu tuh sempat tertahan support 1, 2, 3 kali, tapi ini udah breakdown. Hari ini harus caw dulu nih, kabur dulu deh tradersnya. Ini Antam. Tins itu Antam. Terus Tinsnya gimana? Ini juga bakalan lanjut turun. Sampai kapan? Perkiraan aku sampai Februari market masih akan cenderung bearish, and it's normal. Bukan cuma saham Big Banks tapi hampir semuanya. So that's normal. Terus katanya Januari ada Januari effect, biasanya gitu. Yuk kita lihat yuk sebenarnya. Kalian kalau ngikutin dengan religiously, aku dari bulan Desember kemarin udah bilang bahwa Januari bisa menguat tapi udah rawan banget terjadi profit taking. Dan kalau dilihat dari candle monthly di sini, ini bulan Januari emang udah sempat naik sampai 7.400. Jadi kalau ditanya Januari effect, iya sudah terjadi. Banyak orang tuh yang nggak sadar ketika sudah terjadi window dressing, Santa Claus rally, mereka masih bertanya-tanya, ada nggak sih window dressing atau Santa Claus rally-nya, padahal sudah terjadi sejak tanggal 2 November. Terus kemudian di bulan Januari ya, Januari itu dari tanggal 2 Januari kemarin ya, 2 Januari kemarin ini udah naik, dan naiknya juga waktu itu lumayan dari level IHSG 7250 sampai 74 dalam beberapa hari aja. Tapi ini mesti lihat monthly chartnya, jadi jangan cuman kayak katanya tiap Januari tuh ini ya, katanya ini ya. Jadi kita mesti melihat secara chartnya ya, jadi nggak pakai Januari harus naik, Desember harus naik, ngelihat chart terus. Ini Desember masih bisa Februari masih bisa turun. Nah jadi turunnya gimana? Turunnya bisa jadi kayak gini nih.
Jadi ini kan waktu puncak di April 22 kan. Nah, dia bisa turun kayak di Mei 22 waktu itu 2022. Bisa kayak gini nih. Jadi perkiraan aku Februari bakalan candlenya kayak gini. Jadi market cenderung bearish. Bearish itu tidak selalu harus downtrend banget, tapi downtrend dan sideways gitu. Dan saat ini aku melihat investor asing itu mereka juga sudah mulai wait and see sebenarnya. Sebentar ya. Sebentar ya. WA aku nge-hang. Sorry. Something wrong here sama laptop aku. WA bukan laptopnya sih, aplikasi WA-nya ini yang nge-hang nih. Oke, aku balik ke sini ya. Ya. Jadi saat ini aku ngelihat investor besar itu udah mulai slow down, udah mulai apa ya, mengamankan modalnya. Apakah karena mau pemilu? Itu salah satu penyebabnya. Tapi kalau kita perhatikan secara makro yang aku udah bahas selama berhari-hari, pastinya juga sudah aware bahwa IHSG mau turun. Di sini ada US 10 years bond yield yang berpotensi akan lanjut naik, dan juga US dollar juga masih akan naik. Dan kalau US bond yieldnya Amerika 10 years bond yieldnya naik, saham tuh turun. Dan perhatikan di sini, ini di XY-nya dia trennya cenderung naik, baru hari ini dia turun. Di XY itu adalah indeks dolar Amerika dibandingkan dengan 5 mata uang negara lainnya. Dan selain di XY, kita akan lihat USD IDR atau nilai tukar dolar terhadap rupiah. Dan ini kebalikannya dari saham Indonesia. Jadi US dollarnya ini cenderung naik dan sahamnya cenderung bisa turun. Kira-kira kayak gitu. Terus kemudian kita ngelihat sebenarnya aku mau kasih lihat saham dan Bitcoin tuh pergerakannya mirip. Jadi ketika saham rally, Bitcoin juga rally. Ketika saham turun, Bitcoin juga turun. Jadi ini Bitcoin juga mengalami puncaknya itu sama persis seperti saham. Yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi kondisi makro. Meskipun sebentar lagi Bitcoin ada halving, dan biasanya kalau dia halving itu akan cenderung naik. Ya, jadi aku di sini bukan membahas Bitcoin secara khusus, tapi aku membahas tentang relevansinya, sangat relevan sekali. Nah, kemudian bisa dilihat di sini foreign direct investment di Indonesia. Ini aku akan kasih lihat teman-teman. Ini adalah foreign direct investment di Indonesia. Ini sumbernya dari Trading Economics ya. Jadi bisa diperhatikan foreign direct investment kita tuh ini udah mulai turun trennya. Puncaknya pada bulan sekitaran Juli 2022, Juli Agustus 2022. Apa artinya foreign direct investment, investasi asing ke Indonesia gitu. Ya, jadi ini investasi asing ke Indonesia ini turun gitu loh. Jadi agak-agak slow down. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini saham-saham turun. Chang Chong-an dia bilang para bandar profit taking di saham yang harganya sudah naik tinggi, katanya mereka pelan-pelan masuk ke saham fundamental kuat yang harganya masih murah seperti ASII. Masuk akal sih, masuk akal. Investor besar atau investor institusi itu mereka selalu mencari yang valuasinya murah gitu. Jadi masuk duluan, terus kemudian karena mereka masuk harga naik, baru retail ngikut. Ya nggak apa-apa, retail ngikut. Yang penting ketika investor besar keluar itu kita harus tahu gitu caranya gimana. Aku ngelihatnya tuh dengan chart. Jadi itu ilmunya dipelajari di workshop Super Trader. Tanggal 6 dan 7 Juli nanti, hari Minggu nanti akan ada basicnya atau previewnya. Tanggal 28 Januari jam 10 pagi ya, dengan kode basic 28 kamu bisa daftar di supertrader.id/basic. Itu aku ajarin cara tahu big money masuk gimana dan big money keluar gimana. Big money itu nggak peduli dia mau investor retail, nggak peduli dia investor institusi maupun bandar seperti yang dibilang oleh sahabat kita ini. Jadi masuk akal.
Ayo Ijo nanya yang ke saham masuk ke bonds ya. Ya kira-kira sih ada perputaran uang gitu ya. Terus ini ada yang nanya GGRM gimana, bakal naik lagi nggak GGRM? Semua kalau ditanya ya simple, semua saham akan naik pada waktunya, bahkan terutama jika fundamentalnya. Kok fundamental Unilever fundamental bagus turun terus bertahun-tahun. Oke, jangan ngomong fundamental. Oke, saya ulang ya. Semua saham akan naik pada waktunya, terutama jika ada demand. Paling masuk akal itu. Nggak peduli fundamental bagus nggak bagus. Ada yang bilang fundamental is dead. Sebenarnya yang diperhatikan kalau mau naik cepat itu bukan fundamentalnya, tapi demandnya. Oke, sekarang aku mau bahas beberapa saham yang naik kenceng recently. Kayak tadi masih ada yang nanyain untuk saham-saham Pak View, aku tetap sama. Ini big money-nya mereka mau buang barang, udah gitu aja. Jadi kalau mereka mau naik turun itu hati-hati. Pokoknya mereka mau distribusi udah dipakai buat barang. Nih ya, resiko ketika kamu trading saham, resikomu ketika trading saham itu ada beberapa. Yang pertama, rugi. Yang kedua, tapi rugi itu masih lebih bagus. Rugi dikit lebih bagus daripada rugi gede. Rugi gede lebih bagus daripada kamu nggak bisa buang barang. Aku kasih contohnya. Kalau udah kayak gini, gimana kamu mau buang barang? Aku nanya. Ini gimana mau buang barang? Beberapa saham, rally-nya tuh luar biasa bagus. Kayak brand, kayak TPIA, kayak Cuan. Brand itu larinya kenceng banget, AMMN larinya kenceng dan bagus, uptrendnya bagus terus, nggak ada sideways-nya, naik terus gitu. Tapi kenapa saya nggak masuk? Kenapa Mtrade nggak masuk? Karena kita mengantisipasi saham-saham yang rally kenceng, terutama saat IPO itu rawan banget terjadi kayak gini. Mungkin tetap ada faktor probability, artinya tidak semua saham yang rally saat IPO itu ARB. Contohnya brand, dia nyatanya ya naik terus, naiknya banyak, naik terus gitu ya, turun dikit naik lagi, ini nggak ada sideways yang panjang, sampai akhirnya dia dalam beberapa dari bulan apa ya, Oktober sampai sekarang, ini baru bulan Januari kemarin baru distribusi. Tapi jarang banget saham yang kayak gini. Aku lihat cuman brand dan AMMN yang cenderung cukup aman secara likuiditasnya waktu itu, bukan sekarang ya, it's not a recommendation. Tapi kebanyakan terjadinya kayak gini loh. So be very careful dengan saham IPO. Kenapa saya nggak main saham IPO khususnya untuk Mtrade? Saya nggak main saham IPO, rawan banget kayak gini. Resiko di market rugi, tapi resiko lebih besar adalah kamu nggak bisa buang barang. Ini kalau udah ARB terus kayak gini, terus perhatikan di sini, ini nggak ada volumenya, nggak ada yang mau beli. Nah gimana mau buang barang? Jadi kalau aku ditanyain ini cegas gimana nih, aku punya ini nggak bisa keluar, ya udah jadi uang sekolah gitu aja. Kira-kira faktor apa aja yang create demand big fund masuk? Banyak dong. Yang pertama faktor makro baik dari global maupun nasional, as simple as suku bunga saat ini expected untuk bisa turun dari Amerika, dan di situ investor asing bakalan masuk ke emerging market, termasuk salah satunya Indonesia. Kemudian yang kedua pastinya kondisi makro tuh tidak hanya dari Amerika saja, tapi juga dari China. Saat ini China tuh mau kasih stimulus. Nah, apakah duit akan mengalir ke China? Bisa aja. Tapi ingat, kalau China perekonomian bagus, mereka juga akan impor barang dari Indonesia tuh lebih banyak gitu loh. Jadi itu dampaknya positif buat Indonesia. Yang ketiga adalah kondisi dalam negeri. Bian targetkan pendapatan 55,8 triliun rupiah. Tapi aku bukan lagi mau rekomendasi untuk saham Bian. Aku cuma mau kasih tahu aja bahwa saham ini termasuk salah satu jatah nggak ada perubahan. Ya aku nggak ngomong dia bagus kok. Pemilu tidak memilih yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Itu quotes-nya siapa ya? Pilih nomor 4. Iya, nomor 4 siapa? Aku juga nggak tahu. Pilih ikut live, oke. Jadi Bayan Resources, just wait and see. Aku mau lihat berita-beritanya, ada berita-berita bagus seperti contohnya ada angin segar buat PGO Antam Inco, tapi tetap sahamnya masih bisa terkoreksi saat ini.
PGO, Antam, dan Inco ini ada sentimen positif ya, karena jelang pemilihan presiden ini, karena fokus utamanya dalam debat calon wakil presiden kedua cawapres kedua itu sektor energi terbarukan, EBT dan juga nikel itu jadi fokus utamanya. Tapi sebenarnya yang perlu kalian perhatikan, electric vehicle tuh lebih banyak pakai lithium daripada lithium atau apa ya, correct me if I wrong ya, daripada pakai nikel gitu. Oke. ASII gimana? Ini banyak banget yang nanyain ASII. ASII masih bisa turun nih. 4770. 4780, 4770 masih bisa turun di sini. Jadi ya traders avoid dulu. Investornya boleh nih mulai ditongkrongin ya. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kalau nomor 2 menang dia bisa ke dampak positif karena dia ada termasuk salah satu investor yang cukup gede juga di ini nih, di IKN. Oke, terus kemudian sekarang jangan dulu ya, tradernya jangan dulu. NMC, nikel, mangan, kobalt. IBT semua capres mau memajukan, tapi yang udah ada kelihatan hasilnya dari Pak Jokowi kan, gitu loh, dan udah ada step-stepnya gitu loh. Cielan investor ASII udah lama, apakah udah merah atau masih hijau? Good question, pastinya merah dong ya, mana ada sih saat ini hijau. Aku nggak lama, aku masuknya kan dari tahun-tahun pandemi juga kan sebenarnya. Jadi kalau ditanya ya merah, cuman aku nambah lagi enggak, just like porsinya udah segitu ya udah gitu loh. Dan ASI bukan pilihan utama aku, pilihan utama aku apa, aku suka apa waktu itu. Tapi sekarang aku udah nggak banyak nambah lagi karena dia punya valuation udah sangat tinggi. Paling aku pakai DCA aja, dollar cost averaging gitu. Jadi merah, tapi merahnya juga nggak hurt the portfolio karena ada diversifikasi, ada desain portfolio. Oke, terus aku mau review beberapa saham yang masih cenderung aman. Salah satunya ICBP. Biasanya kalau pemilu itu sektor consumer goods naik, tapi saham consumer goods belum banyak yang naik signifikan. Nah, ICBP ini dia naiknya pelan-pelan. Kita ngelihat masih akan ada potensi buat ICBP ini bisa terkerek naik meskipun alon-alon atau pelan-pelan. Terus kemudian sektor batubara hindarin dulu sementara, dia gagal naik. Terus kemudian kita akan nge-review Indofood, INDF. Oke. Ini juga jadi satu yang kita watch banget ya. Kita akan watch banget di sini. 1, 2, 3. Dan kalau dibilang di pattern inverse head and shoulders, sebenarnya nggak sempurna head and shouldersnya, inverse head and shouldersnya, tapi bisa termasuk salah satu yang dipantau. Karena ketika IHSG turun signifikan, dia masih patternnya masih cukup menarik, jadi nggak sampai turun yang dalam-dalam amat gitu, masih sideways. Terus bagaimana dengan Jasa Marga? Jasa Marga di sini juga masih cukup bertahan di sideways-nya. Jadi bisa di watch di sini, jangan langsung buy dulu. Sentimennya market masih bakalan bisa turun beberapa hari ini. PGEO surprisingly dia masih bisa bertahan, bisa di watch juga. Tapi saat ini kita temanya bertahan, bukan temanya menyerang. Jadi be very careful. IHSG-nya di sini tadi masih roller coaster dikit, dan aku ngelihatnya juga masih akan sideways gini, sideways cenderung arahnya masih bisa turun sampai bulan Februari. Mungkin turunnya nggak seperti ini bentuknya, tapi zigzag ya, and it's very normal. Kenapa? Ya, investor asing juga lagi nungguin pemilu saat ini. Terus Kalbe Pharma gimana? Kalbe Pharma sekarang masih belum banyak perubahan. Kalau Kalbe Pharma menurut aku dia masih menarik untuk long term, tapi bakalan lambat banget buat short termnya. Terus kemudian BBRI dan kawan-kawan menurut aku masih sangat ketinggian, masih bisa turun, dan jangan masuk di big banks. Big banksnya masih bisa turun, masih bisa dapat diskon dalam rentang waktu sekitaran mungkin dalam 1 bulan terakhir.
MDKA agak aneh hari ini hijau sendiri kata Pak Hendra. Di sini hijaunya hijau kecil aja, ini just mekanisme market normal aja, nggak ada yang sampai signifikan banget gimana. BMRI juga sama, BBTN, BMRI udah aku bahas di awal banget, masih bisa ada correction. Kalau naik cuman dikit doang tapi arahnya lebih banyak turun. BBTN patah dari tren naiknya, dia bakalan bisa turun sampai 1260, bisa balik ke sekitaran 1240 lagi dalam jangka pendek sampai bulan Februari. So that's normal. That's normal, itu bukan satu hal yang buruk. Yang perlu kalian lakukan saat ini adalah berhati-hati dan bertahan. Jadi jangan terburu-buru. Kalau misalkan ada beberapa saham yang naik, pesan aku adalah apa? Perlu di-highlight ketika kondisi market kayak gini, saham-saham bagus turun, banyak saham yang fundamentalnya oke turun, likuiditasnya oke turun. Biasanya yang aktif adalah saham gorengan. Saham gorengan adalah saham yang likuiditasnya kecil banget. Saham gorengan, likuiditasnya kecil banget, gampang arah, ciri-cirinya gampang auto reject atas terus, gampang ARB. Yang kena jebakan kayak gitu biasanya orang-orang yang masih pemula. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya untuk IG Live malam hari ini. Dan Jumat nanti aku off IG Live karena tim kita ada outing. Sabtu kita juga masih ada outing, sehingga event untuk preview workshopnya kita ganti di hari Minggu. Hari Minggu jam 10 pagi ada Super Trader Mastery 28 Januari. Daftar di supertrader.id/basic. Daftar dengan kode basic 28. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit, selamat malam. IG Live malam ini kayaknya nggak di-up di YouTube ya, kebanyakan ngomong politik. Enaknya di-up nggak? Jawab, di-up nggak? Jawab nggak ya? Aku tadi berusaha mengutarakan seobjektif mungkin, tapi khawatirnya dipotong-potong orang. Halo Pak Teddy, diap nggak ya? Aku bikin polling di story. Oke, thanks, bye.